Allahu Akbar. Semua alhamdulillah, semoga sehat semua ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayaknya kalian kurang semangat nih. Dimana ibu ada mau ngasih yel-yel. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian harus jawab semangat. Oke. Oke, ulang ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, gitu dong. Semua semangat, semua belajar yang hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, ibu akan lihat tempat duduk kalian sudah rapi apa belum, dan ibu akan mengabsen kalian siapa yang hadir dan tidak. Oke. Nah, coba di duduknya yang rapi dulu ya. Oke, kita absen ya. Sudah rapi semua tempat duduknya, ibu absen ya. Az-Zahra Putri hadir. Oke, hadir. Rizky Al-Bukhari hadir. Abelia hadir. Abel hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang, coba buka buku kalian, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, dengan materi di halaman 174 tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Sudah dibuka semua bukunya? Oke. Sebelum ibu menjelaskan materi pada hari ini, ibu akan mengasih tahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu arti Pancasila, dan yang kedua, peristiwa terjadinya Pancasila, dan ketiga, siapa saja pelopor yang merumuskan Pancasila. Oke. Ya, ibu mau tanya, siapa yang di sini tahu Pancasila? Siapa yang di sini tahu pengertian Pancasila? Tidak ada yang tahu? Oke, ibu akan menjelaskan. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dipecah menjadi yaitu panca dan sila. Arti panca adalah 5 dan sila adalah dasar. Artinya Pancasila adalah 5 dasar negara. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia, dan lambangnya adalah burung Garuda. Oke. Istilah Pancasila ini berasal dari istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Nah, di zaman Majapahit ini terdapat di kitab Negara Kartagarma karangan Empu Prampanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular. Lahirnya Pancasila ini terjadi pada saat sidang BPUPKI. Panjangnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang BPUPKI ini diketuai oleh Profesor Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, dalam sidang itu ada anggota-anggotanya yang mengusulkan supaya Pancasila itu harus memenuhi kriteria bangsa Indonesia, yaitu pelopor usulan itu atas tokoh-tokoh siapa saja, ada 3, yaitu yang pertama Mr. Supomo, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, adalah tiga tokoh yang mengusulkan Pancasila. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah,
Muhammad Yamin ini merumuskan Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu yang berisikan peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan, lima kesejahteraan rakyat. Nah, kenapa Muhammad Yamin ini mengusulkan isi Pancasila ini harus menggunakan peri? Nah, peri ini artinya rasa. Berarti di dalam isi Muhammad Yamin mengusulkan isi Pancasila ini supaya rakyat Indonesia mempunyai rasa kebangsaan, rasa kemanusiaan, rasa ketuhanan, rasa kerakyatan. Nah, tapi ini belum disetujui oleh seluruh tokoh dalam persidangan BPU PKI. Nah, Mr. Supomo mengusulkan isi Pancasila yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, Mr. Supomo ini isinya tidak jauh berbeda dengan isi dari yang diusulkan Muhammad Yamin, tetapi di Mr. Supomo ini masih ada pertimbangan dan belum disetujui bahwa isi Pancasila itu belum sempurna. Nah, kemudian di sini Soekarno mengusulkan isi Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan keempat kesejahteraan kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Insinyur Soekarno ini dia mengambil ini dari pendapat-pendapat dari Muhammad Yamin dan Supomo, tetapi di sini belum sempurna karena tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dari usulan tiga tokoh ini, mereka berunding kembali untuk menyimpulkan bagaimana bunyi Pancasila yang baik dengan karakter rakyat Indonesia. Jadi pada saat itu ditentukanlah pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum terjadinya bunyi Pancasila itu akan dibacakan pada saat hari kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang Pancasila yang bunyinya, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada saat itulah bunyi Pancasila dibacakan oleh Insinyur Soekarno dalam saat upacara kemerdekaan. Nah, setelah terlaksananya setelah terlaksananya hari kemerdekaan itu ditetapkanlah pada tanggal 18 Agustus 1945 pembukaan UUD 1945, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat isi Pancasila pada alinea keempat, dan isinya itu sama dengan bunyi Pancasila yang saat ini. Jadi sebelum lahirnya Pancasila ini, isi Pancasila itu banyak mengalami perubahan dalam arti makna dan bunyinya. Dan ya di dalam isi Pancasila itu dari ketiga ini ada yang diambil. Nah, contohnya pada saat sila pertama yang yaitu di pelopor yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang bunyi Pancasila ini
sila pertama. Baiklah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semua? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Sebelum itu ibu mau kalau sudah paham semua, ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, ibu akan kasih nilai. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya, Putri, apa jawabannya? Oke. Ya benar, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas negara. Nah, pertanyaan dia. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Yang kedua, siapa saja tokoh yang terlibat dalam mengusulkan bunyi Pancasila? Yo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Abel. Apa? Insinyur Soekarno, terus Muhammad Yamin, terus Mr. Supomo. Oke, benar jawabannya Abel. Beri tepuk tangan. Oke. Dan pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Yaitu pertanyaannya, sebutkan 5 dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Ya, siapa? Ya, Tata, apa? Yang pertama apa? Ya, peri kebangsaan, terus peri kemanusiaan, terus peri ketuhanan, 4 peri kesejahteraan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Oke, jawaban Tata benar ya, beri tepuk tangan. Oke, sudah ya pertanyaan. Sudah, kalau kalian sudah paham semua, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian kerjakan pada halaman 176 yang ayo menulis. Nah, kalian kerjakan itu, nanti ada kerjaan, ada soal 1 sampai 6 dan satu tambahan lagi, yaitu yang di bawah sekali itu kamu jawab. Nanti itu dikumpul, PR-nya akan dikumpul untuk besok ya, Ibu akan tanya besok. Nah, baiklah. Pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, coba sebelum berdoa kalian tempat duduknya itu kalian rapi dulu, baru kita berdoa bersama-sama. Sudah rapi? Oke. Yuk kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke. Pembelajaran hari ini selesai. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.